Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 2. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat, semangat walau belajar dari rumah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan memasuki pelajaran dengan tema yang sama hari ini, yaitu pelajaran 8, senang bisa membaca Al-Quran, dengan subtema pesan surat Al-Asr. Diharapkan setelah pembelajaran kali ini bahwasanya anak-anak dapat memahami pesan-pesan pokok Quran surat Al-Asr. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Rasul yang menerima wahyu Al-Quran melalui malaikat Jibril adalah Nabi Muhammad SAW. 2. Tujuan Al-Quran diturunkan ke dunia sebagai petunjuk bagi manusia agar selamat dalam hidup. Mempelajari Al-Quran hukumnya wajib. 3. Ilmu yang mempelajari cara baca Al-Quran dengan baik dan benar disebut dengan ilmu tajwid. Huruf yang ditulis dalam Al-Quran adalah huruf hijaiyah. Tanda baca dalam Al-Quran disebut dengan harokat. Tempat keluarnya huruf dari rongga mulut disebut dengan makharaj. Baiklah, perhatikan anak-anak sudah bisa semua ya baca surat Al-Asr ya. Surah Al-Asr terdiri dari 3 ayat, diturunkan di kota Mekah yang disebut dengan Makkiyah dan urutan ke-103 dalam Al-Quran. Surat Al-Asr sendiri mempunyai arti yaitu masa atau waktu. Disunahkan sebelum membaca Al-Quran membiasakan diri dengan membaca doa ta'awudz. Seperti saya contohkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Baiklah anak-anakku, perhatikan terjemahan surat Al-Asr berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menepati kesabaran. Makna yang terkandung dalam surat Al-Asr adalah, yang pertama, demi masa, yaitu bahwasanya waktu sangat penting bagi kita semua. Karena waktu yang sudah berlalu tidak akan bisa kembali. Jadi, manfaatkanlah waktu sebaik mungkin untuk digunakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, manusia benar-benar merugi, kecuali orang yang tidak merugi, yaitu
orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang menasehati dalam kebenaran, dan orang yang menasehati dalam kesabaran. Jadi pesan yang kita ambil dalam Quran surat Al-Asr yaitu yang pertama, sesungguhnya semua manusia berada dalam keadaan merugi apabila tidak mengisi waktu dengan perbuatan-perbuatan baik. Artinya manusia itu akan merugi apabila tidak memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, terutama untuk beribadah. Maka kita harus menggunakan waktu untuk kebaikan, beramal soleh, menasehati agar orang lain berbuat baik, dan saling menasehati agar orang lain berbuat kesabaran. Dan yang kedua, disiplin waktu untuk kebaikan. Isi pesan yang terkandung dalam surat Al-Asr yaitu anjuran untuk selalu menghargai waktu. Tadi sudah ya. Semua orang akan merugi kecuali yang pertama adalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang beramal soleh, orang yang saling menasihati dalam kesabaran dan ketaatan. Surah Al-Asr sendiri menerangkan tentang manusia harus memiliki sikap disiplin dan menghargai waktu agar hidupnya tidak merugi. Manusia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus ditunjukkan dalam amal soleh. Manusia sering berbuat salah dan lupa, maka harus saling menasihati tentang kebaikan dan kesabaran. Mari dengarkan kisah Nabi Lut, selintas tentang kisah Nabi Lut. Nabi Lut alaihissalam adalah utusan Allah atau Rasulullah. Nabi Lut alaihissalam adalah Rasulullah yang diutus untuk mengajak kaumnya yaitu Sodom untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum Sodom selalu berbuat durhaka, suka menyembah berhala. Mereka juga lebih suka sesama jenis, artinya suka perempuan atau sama-sama perempuan, atau sebaliknya, laki-laki suka dengan laki-laki. Pada suatu ketika, kaum Sodom yang durhaka dilaknat Allah dengan hukuman hujan api dan gempa bumi yang dahsyat karena selalu berbuat durhaka. Nabi Lut selalu disiplin memanfaatkan waktunya digunakan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menasihati kaumnya dengan kebaikan dan kesabaran. Sikapku. Mari kita baca sama-sama ya. Aku akan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa ya nak, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Apabila ada waktu yang longgar, maka gunakanlah waktu itu untuk beribadah ataupun untuk belajar. Alhamdulillah, pelajaran kita sudah selesai. Ada yang kurang paham? Silakan ditanyakan. Bu Ira tunggu pertanyaannya bila belum paham. Ya, baiklah. Setelah ini tugasnya di rumah. Jadi setelah keterangan dari Bu Ira tadi, maka kalian akan mendapatkan tugas di rumah. Apa tugasnya di rumah? Yang pertama, tulis dan salinlah materi hari ini. Ditulis ya, diringkas, soalnya di buku tidak ada. Jadi itu udah diringkasin sama Bu Ira ya. Jadi tulislah, salinlah materi hari ini di dalam buku tulis kalian. Yang kedua, tulis dan jawablah pertanyaan di bawah ini. Nah, setelah halaman ini ada pertanyaan, itu ditulis pertanyaannya kemudian dijawab. Paham? Oke. Nah, ini. Itu ya. Ditulis pertanyaannya terus dijawab di dalam buku
tulis kalian masing-masing, ditulis dulu pertanyaannya, setelah itu dijawab. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kurang lebihnya Bu Ira mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.